adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang ada di acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Al-Irsyad, Bapak Zaid, Ibu Fahima, dan Bu Dokter Bahaswan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat penulis semua. Ini adalah sebuah kebahagiaan bagi kami yang tadi sudah dibuka oleh Fani, luar biasa, so touch ya, terima kasih. Izinkan kami berbagi tentang isi buku ini. Sebenarnya buku ini adalah sebuah gerakan. Buku ini ditujukan untuk jadikan gerakan. Yuk kita ber-PSR. Kalau kita dengar perusahaan-perusahaan bilang CSR, kita mau bilang PSR. Masing-masing individu punya PSR. Ada latar belakang PSR, izinkan saya berbagi sekilas tentang latar belakang PSR hari ini. Kami membuka dari buku itu diawali dengan cerita tentang seseorang yang bernama Ibu Nuning. Ibu Nuning itu penyiar radio yang suaranya bagus sekali. Lalu beliau itu menggunakan suaranya untuk membaca di Mitra Netra. Jadi dia baca sudah 20 tahunan, luar biasa. 20 tahunan membaca untuk Mitra Netra. Jadi ini adalah upaya PSR-nya dia. Sekilas kita ingin melihat apa itu CSR dan apa itu PSR. CSR adalah tanggung jawab perusahaan atau korporasi masyarakat pada lingkungannya, lingkungan internal maupun eksternal. Banyak sekali perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan didorong-dorong gitu ya. Ayo dong lakukan CSR, ayo dong lakukan CSR sebagai tanggung jawab Anda pada masyarakat gitu ya. Tapi dulu masih sedikit perusahaan yang mau melakukannya, sekarang makin banyak. Karena ternyata berdampak besar terhadap bisnis juga. Nah kalau kita di sini kita ingin mengajak untuk melihat contoh-contoh CSR. Saya mulai bergabung dengan CSR pada tahun 2006 dan setelah itu menjadi terinspirasi dengan PSR dan didukung oleh teman-teman semua. PSR adalah ide personal dari CSR. Kita akan mengajak untuk melihat dari beberapa perspektif. Ini ada perspektif-perspektifnya. Yang pertama adalah mungkin Bapak Ibu adik-adik sekalian familiar dengan modelnya Maslow. Yang mengatakan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan sandang, pangan, papan begitu ya. Sampai kebutuhan yang tertinggi adalah aktualisasi diri. Tapi gagasan ini adalah gagasan dari negara individualis seperti negara Amerika, negara Eropa, kebanyakan ya negara Eropa, Australia dan lain sebagainya. Aktualisasi diri terpenting. Kalau untuk masyarakat kita, masyarakat yang kolektivis, yang penting adalah kebutuhan sosial. Jadi tertingginya itu di kebutuhan sosial. Artinya makin kita bisa berbagi dengan orang lain, makin kita bahagia. Jadi makin kalau di sini makin aktualisasi diri makin bahagia. Kalau di orang-orang kita makin bisa bermanfaat untuk orang lain makin bahagia. Kemudian dari perspektif sosiologis, manusia itu makhluk sosial. Dia butuh nolong orang lain, butuh ditolong orang lain, butuh berbagi, butuh bantuan dari orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial. Penjelasan ini kita bisa lihat dari bahasan buku tersebut. Saya merujuk pada pendapat dari Ralph Waldo Emerson. Tujuan hidup bukanlah agar bahagia tapi agar bermanfaat, berguna, terhormat, mengasihi. Dan untuk itulah kita hidup. Nanti akan dibahas oleh Ustadz Firuz dari perspektif-perspektif Islam. Sungguh banyak sekali karena buku ini kita ingin buat siapa saja
Tapi kalau kita dari perspektif Islam sangat banyak, sangat dekat. Bagaimana pendekatan-pendekatan dari Islam, justru Islam yang mengajak kita untuk senantiasa ber-PSR. Kebahagiaan tumbuh dan berkembang manakala Anda membantu orang lain. Namun bila mana Anda tidak mencoba membantu sesama, kebahagiaan itu jadinya layu. Kemudian dari perspektif genetis, di dalam tubuh itu kalau kita lihat ada George Mendel yang mengatakan tentang gen. Ada ahli lain dari Kazuo Murakami, dia mengatakan bahwa gen di dalam tubuh itu triliunan dan katanya berpasang-pasangan. Gennya itu gen misalnya ya, gen bisa piano, gen nggak bisa piano. Gen bisa matematika, gen nggak bisa matematika. Dan gen itu sangat banyak. Nah, silahkan meng-on dan men-off-kan. Mau meng-on-kan gen bisa matematika bisa, mau meng-on-kan gen nggak bisa matematika bisa. Jadi silahkan. Jadi manusia itu punya kemampuan yang luar biasa untuk dikembangkan. Sangat banyak. Jadi kalau bilang saya nggak bisa ini nggak bisa itu, sebenarnya dia lagi meng-on-kan yang nggak bisa gitu. Nah, ketika kita punya gen yang luar biasa ini, ada penemuan gen ketuhanan. Bahwa ada penemuan gen kebaikan, bahwa di dalam tubuh manusia itu ada gen kebaikan, dan gen kebaikan itu ketika dikembangkan itu luar biasa, perasaan kebahagiaan kita akan meningkat, perasaan kedamaian kita akan meningkat, dan banyak sekali manfaatnya. Kemudian dari perspektif edukatif, di Kementerian Pendidikan di beberapa tahun yang lalu mengembangkan ada 18 nilai karakter. 18 nilai karakter tersebut kalau diambil dari 18 nilai karakter itu terkait dengan PSR, itu ada minimal 5 nilai karakter yang berkembang jika PSR dilaksanakan, minimal. Pastinya masih banyak, masih ada lagi. Kemudian dari perspektif budaya, Indonesia itu punya budaya gotong royong. Di Bali ada subak, ada juga banyak sekali dari perspektif gotong royong itu di budaya Indonesia. Masing-masing suku punya perspektif gotong royongnya. Jadi sebenarnya Indonesia itu budayanya sudah melekat dan mengalir dalam aliran darah orang Indonesia untuk saling berbagi, membantu. Kemudian dari perspektif spiritual banyak sekali, dari perspektif agama tentu saja. Nanti akan dikupas lebih banyak oleh Ustadz Feroz. Kemudian itu adalah perspektif-perspektifnya, Bapak Ibu dan adik sekalian, silahkan membacanya nanti lebih lanjut. Sedikit lagi tentang karakteristik PSR. Kami mengabstraksi ada 5 karakteristik PSR. Jadi kalau mau melakukan PSR, ini nih karakteristiknya. Yang pertama ada peduli, jadi kita punya kepedulian nih sama orang. Kemudian kita ingin bermanfaat, jadi kepedulian kita juga ada manfaatnya untuk orang begitu. Kemudian ada ikhlas di sana. Kalau nggak ada ikhlas, nggak ada PSR. Ngapain PSR tapi nggak ikhlas? Kemudian menular PSR itu. Jadi kalau kita melakukan PSR, kita berbuat untuk orang lain tuh jadi kepikiran, ya kayaknya saya ingin bantu lain, saya kayaknya kayak tadi tuh, Fani tadi bilang kalau dia ingat indah, jadi terpikir kebaikan-kebaikan indah sehingga menular. Jadi kalau kita ngeliat orang baik, kita melihat ingin lagi. Di buku ini kita banyak bercerita tentang contoh-contoh PSR. Saya sangat terinspirasi oleh Ibu Fahima, Dr. Jamila dan teman-teman semua yang ada di sini. Kemudian satu lagi, siapa saja bisa. Personal sama profesional ini nih. Seorang dokter menggunakan waktunya 1 jam dalam 1 minggu untuk menolong, untuk berbagi tentang informasi bagaimana menjalani hidup sehat. Itu PSR dari sisi profesional. Seorang dokter menggunakan waktu 1 jam dalam 1 minggu untuk ikut membersihkan kampung.
untuk ikut membersihkan RT-nya. Itu PSR dari sisi personal. Jadi tukang kebun bisa membersihkan kebun atau memberikan penjelasan pada orang-orang tentang bagaimana cara berkebun. Itu PSR dari sisi profesionalnya. Dia bisa ikut masak buat di kampungnya atau nemenin orang sakit, itu PSR dari sisi personal. Jadi apa aja bisa. Ada peduli, bermanfaat, saya skip saja ini, kemudian ikhlas, kemudian menular. Saya ingin berikan satu saja ini, sedikit video untuk kita melihat betapa PSR itu menular. Ada kepedulian di sana. Karena dia dipedulikan, dia ingin peduli juga pada orang. kemudian pengemis tersebut membantu yang lain dan lain sebagainya. Bapak, Ibu dan adik-adik sekalian, siapa aja bisa, tadi kita sudah melihat. Kemudian dampaknya, kepedulian kita mengubah masyarakat lebih baik. Dan kita ikut mengatasi masalah sosial. Indonesia ini butuh hand in hand kita bersama-sama untuk bikin ini lebih baik. Kita tinggal di sini, kita hidup di sini, kita jadi warga negara Indonesia, apa kontribusinya kita? Kita hidup di dalam sebuah masyarakat, apa kontribusinya kita? PSR ini menghadirkan kesadaran kita, cara berpikir kita, cara merasa kita, cara bertindak kita dengan memikirkan bagaimana kita punya tanggung jawab sosial pada lingkungan. Manfaat PSR, kita lebih bahagia dan juga kita merasa lebih bermanfaat untuk orang lain. Hambatan PSR bisa jadi karena miskin mental, pengaruh budaya, khawatir, dianggap sok dan lain sebagainya. Atau benar-benar diejek, nggak tahu bagaimana mulainya. Caranya mulainya yang paling mudah kita lakukan, yang paling mungkin dilakukan, paling dekat dengan kehidupan kita, paling menyenangkan. Apa saja? PSR-nya bisa uang, bisa pikiran, bisa tenaga, bisa waktu, bisa perasaan. Nemenin orang sakit juga bisa jadi PSR. Jadi intinya lakukan terus menerus, konsisten dengan seluruh komitmen kita.
model-modelnya bisa dibaca Bapak Ibu sekalian. Kita punya waktu yang terbatas karena kita akan ada latihan juga tentang bagaimana kita menurunkan PSR-ku. Karena aku ingin punya PSR-ku sendiri, hari ini kita akan sharing tentang itu. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.